Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya, yaitu ketika sujud, apakah kaki itu dirapatkan ataukah kaki itu direnggangkan, ya, bagian kaki atau bagian tumit sebaiknya sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini sebaiknya dirapatkan atau direnggangkan. Nah, ini terjadi perdebatan di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang sunnah itu, yang benar itu adalah dirapatkan tumitnya. Ya, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya pendapat yang sesuai dengan hadis sahih, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah kakinya direnggangkan. Nah, inilah dalam kesempatan ini akan kita kupas sehingga kita nanti paham bagaimana yang benar, bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga sholat kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah, sehingga ibadah kita, sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan merujuk tentang beberapa hadis tentang hukum dalam sujud, apakah kaki itu direnggangkan, apakah kaki itu dirapatkan, ya. Maksudnya adalah bagian tumitnya. Nah, ini hadis riwayat dari Abu Dawud nomor 735. Diuratkan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sujud ia merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perut dari pahanya. Nah, ini ternyata dalil yang dipakai oleh saudara kita atau umat Islam yang ini merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perut dari pahanya. Maksudnya ini adalah merenggangkan bagian kaki atau bagian tumitnya. Ternyata memang ada dalilnya dari Rasulullah SAW yang memang itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini termasuk pendukung dari hadis Rasulullah yang merenggangkan bagian kaki. Di atasnya adalah Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor. Ya, cara menjauhkan perut dari paha adalah membuka lutut dan kedua kakinya. Jadi posisi telapak kaki ketika bersujud tidak berhimpit. Nah, kemudian tentang kelompok yang mengatakan bahwasanya yang sunnah sesuai dengan hadis atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini diantaranya adalah Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini memberikan pernyataan dalam kitab Raudhatut Thalibin. Para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk memisahkan kedua kaki. Al-Qadhi Abu Tib mengatakan para ulama mazhab kami menganjurkan jarak kedua kaki sekitar 1 jengkal. Nah, ini penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, ya, juz 1 halaman 259. Nah, ini jadi pendapat yang merenggangkan kaki atau tumitnya yang direnggangkan ini adalah pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, dan termasuk pendapat dari Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal atau dari mazhab Hambali. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada kelompok yang kedua, bahwasanya yang dianjurkan adalah
merapatkan kedua kaki atau tumit ketika sujud. Di antaranya pendapat ini adalah pendapat Hanafiyah atau mazhab Hanafi, termasuk pendapat yang dipakai oleh kelompok Salafi. Ya, ini mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih akurat atau lebih siqah, yang lebih kuat, lebih bisa terpercaya, yang dipercaya adalah dengan cara yaitu merapatkan bagian kaki atau tumitnya. Nah, ini diantara pendapat dari kelompok yang mengatakan bahwasanya tumit atau kakinya dirapatkan. Ini adalah mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Rasulullah, kemudian dicatat oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini bunyi hadisnya yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah ini sholat ini tumitnya ini dirapatkan. Aku mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau bersamaku di ranjangku. Ternyata aku dapati beliau dalam keadaan bersujud dengan menempelkan kedua tumitnya, sementara ujung jari jemari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah ketika sholat ini tumitnya dirapatkan. Ya, ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi di sini ada dua pendapat hadis yang menjelaskan bahwasanya dalam kesempatan Rasulullah ini dengan cara meregangkan kakinya, kemudian dalam kesempatan yang lain ini dilihat oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah ini sholat dengan tumitnya dirapatkan. Nah, lantas bagaimana pendapat yang kita pilih atau pendapat yang kita percaya? Maka dua pendapat ini sama-sama kuat. Dua pendapat ini boleh kita amalkan. Mau memilih yang manapun, apakah kaki direnggangkan ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah, artinya ini tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Dan kalau ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu tumitnya dirapatkan, ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini bukan sesuatu yang pokok, ini hanya bersifat furu'iyah saja. Ya, bukan yang pendapat mendasar. Ya. Artinya kita boleh mengamalkan di antara dua cara yang ini juga ada dalilnya masing-masing. Nah, jadi pada intinya bahwasanya kita jangan sampai bertengkar, jangan sampai kita berdebat atau bentrok, saling menghina atau saling bermusuhan hanya karena sujud ini yang berbeda. Ya. Apakah ini sujudnya direnggangkan, apakah sujud ini bagian kakinya ini dirapatkan, maka itu terserah pilihan masing-masing, bukan sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan, apalagi saling menghina, apalagi saling merasa paling benar, merasa paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas bilangnya ini semuanya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan ketika kita sedang sujud, ini diantaranya anggota sujud yang nempel, yaitu bagian dahi atau jidat atau kening, kemudian bagian hidung, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Nah, ini yang menempel saat ketika kita sujud. Sujud merupakan rukun sholat yang wajib dipenuhi. Artinya ketika sholat ini kita harus ada gerakan sujud. Jangan sampai ketika sholat ini tanpa sujud, ya. Kecuali sholat jenazah, ya, tanpa rukuk dan tanpa sujud. Kemudian saat sujud, kening harus terbuka dan bertumpu pada kepala. Jadi kening ini agak ditekan dan tidak boleh tertutupi dengan sesuatu apapun. Jadi ketika orang memakai peci, ini bukan berarti untuk menutupi kening, tapi tujuannya agar keningnya terbuka, agar rambutnya yang biasanya menutupi kepalanya bisa terhalang dengan peci, sehingga bagian jidat atau bagian keningnya ini terbuka, tidak ada sesuatu apapun yang itu menghalangi keningnya untuk sampai ke tempat sujud. Ya, tubuh bagian bawah harus diangkat lebih tinggi dari tubuh bagian atas. Jadi bagian bawah atau bagian belakang ini agak diangkat, ya, ketika sujud, bukan dilosor sama-sama tinggi, ya, tapi bagian belakang ini
lebih tinggi dibandingkan bagian depannya. Saat sujud harus disertai dengan sikap tumak ninah, yaitu diam dan tenang selama mengucapkan kalimat tasbih. Ya, nah ini tumak ninah bagian dari rukun sholat. Dalam banyak gerakan apapun itu disertai dengan tumak ninah. Ya, diam sejenak, berhenti sejenak. Jadi ada jedanya setiap gerakan sholat kita. Ya, jadi ada posisi ketika kita memang harus diam, itulah disebut dengan tumak ninah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jangan sampai lagi kita bertengkar, jangan sampai lagi kita bermusuhan, saling menghina, merendahkan hanya karena posisi ketika sujud. Apakah kakinya ini direnggangkan, apakah dirapatkan? Silakan mau memilih pendapat manapun. Tentunya setiap pendapat ini memiliki hujah atau memiliki dalil masing-masing. Yang jelas bahasanya menurut mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah yang diperkuat dengan pendapat Imam Syaukani dan Imam An-Nawawi, bahasanya kakinya ini direnggangkan, ya paling tidak adalah satu jengkal atau satu kilan, ya, jaraknya antara satu kaki dengan kaki yang lain, antara kaki kanan dengan kaki yang kiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.